Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, mugi berkah dalam Gusti tansah kajiwo kasaliro dateng panjenengan sedaya dalasan kulo. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Los Dolan, Dolan Jajan Kulineran. Tetap pada selukan kita ya lur, becik ketitik olo ketoro ganti arto segede sagedolan merono-merono. Pada konten kita kali ini, Los Dolan akan berbagi keseruan kulineran di area Jeron Benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tentunya pada konten kali ini juga bisa buat rekomendasi sedulur semua ketika bingung kulineran pagi ketika berada di Jogja, dan letaknya juga tidak jauh dari Malioboro. Ada yang tahu kita mau kemana? Tulis di kolom komentar ya dulur semua. Sebelum kulineran, kita belajar sejarah sebentar ya lur. Dahulunya Pasar Ngasem merupakan wilayah danau yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono II berwisata sembari menikmati keindahan keraton dari luar. Namun seiring berjalannya waktu, area tersebut beralih fungsi menjadi pasar burung yang sangat terkenal, dan diperkirakan Pasar Ngasem sudah ada sejak 1809 Masehi, dengan dibuktikan adanya jepretan foto yang mengabadikan keadaan Pasar Ngasem dengan barang dagangannya, yaitu aneka burung. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, pasar ini semakin identik dengan pasar burungnya setelah seluruh pedagang burung di Pasar Beringharjo dipindahkan ke Pasar Ngasem. Akan tetapi, pada tanggal 22 Maret 2010, Pasar Burung Ngasem direlokasi ke PASTI atau Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Bantul, Dongkelan, Kota Yogyakarta. Bahkan pada proses relokasi ini juga diadakan kirab budaya yang diikuti kurang lebih 287 pedagang. Hingga saat ini kita ketahui Pasar Ngasem menjadi pasar pusat kulineran satu-satunya yang berada di kawasan Jeron Benteng Keraton Yogyakarta. Itu tadi secuil cerita sejarah mengenai Pasar Ngasem yang bisa Los Dolan ceritakan pada sedulur semua. Selanjutnya kita lanjut kulineran ya lur. Oh ya dulur semua, Pasar Ngasem ini buka tiap hari, dan untuk jam bukanya mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang, atau tepatnya pada zuhur sudah tutup. Dan untuk apa saja jajanan yang tersaji di sini? Tentunya mulai dari jajanan pasar, makanan berat, dan aneka sayur-sayur seperti brongkos, lencak, dan masih banyak lagi. Bahkan aneka minuman wedang tradisional juga ada lulur. Selanjutnya Los Dolan akan cari sarapan di warung Yungademi. Tahu kenapa? Dikarenakan di Yungademi ada salah satu menu, yaitu sate Klaten. Nah ini Los Dolan baru dengar ya dulur semua. Ada yang sama baru dengar menu sate Klaten? Tulis di kolom komentar ya lur. Sebelum kita mengambil makanan, diwajibkan untuk antri terlebih dahulu ya lur. Untuk nasinya kita diambilkan ya lur, tapi tenang saja, untuk porsinya juga ditanyakan lagi kok lur, mau dikurangi, cukup, atau bahkan porsinya kurang bisa ditambahi. Untuk lokasi dari warung Yungademi, dari pintu masuk dulur semua bisa berjalan lurus, kemudian sebelum patung ibu-ibu jualan jamu kalian menuju kanan jalur. Nah
Warung Yungatemi berada di depan sendiri. Kalau kalian kepo dengan gimana rasanya sate Klaten. Oh ya lur, informasi lagi bisa kalian lihat ya lur, untuk menu sayurnya sudah banyak yang habis dikarenakan Los Dolan datangnya agak siang ya lur, yakni pukul 9-an. Saran aja buat kalian dulur semua yang mau cari sarapan datang lebih pagi ya lur. Setelah cukup lama kita antri, waktunya Los Dolan cari tempat makan. Penasaran Los Dolan makan apa saja? Tonton video kita sampai habis ya lur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, ini kita pesan nasi sayur lencak, oseng jungle atau jagung muda, dan 2 sate, yakni sate ayam biasa dan sate ayam Klaten. Dan yang kedua kita makan bubur sayur dan sate burung puyuh. Kira-kira ada yang tahu kita habis berapa? Untuk nasi sayurnya dihargai 10.000 dan untuk satenya 4.000-an. Sedangkan untuk bubur sayurnya cuma 8.000 dan sate telur puyuhnya 4.000 juga lur. Jadi kita hanya habis 30.000 saja. Oh ya lur, kelupaan, monggo makan. Waktunya makan ya lur. Selamat makan. Oh ya dulur semua, untuk tempat makan di sini banyak disediakan gazebo khusus untuk kalian makan. Jadi tenang saja ya lur, tidak usah khawatir tidak kebagian tempat untuk makan. Dan yang terpenting ketika kalian selesai menikmati makanan, jangan lupa buang sampah di tempatnya ya lur. Setelah selesai makan, kita lanjut jajan-jajan di Pasar Ngasem. Nah, ini ada salah satu jajanan pasar yang cukup juga terkenal, yaitu terang bulan. Dan yang membuat unik jajanan di Pasar Ngasem ini yaitu kondisinya masih fresh sekali lur. Jadi kalian bisa menyantap makanannya dikala masih hangat. Nah, ini kita tertarik dengan apem beras. Bisa kalian lihat ya lur, itu masnya lagi bikin apemnya langsung di tempat dan bukan nyetok dari rumah. Setelah beli apem, kita lanjut cari jajanan pasar lagi ya lur. Nah, ini di Wingko dan Bakpia Ngasem. Nah, tentunya kalian yang punya TikTok, untuk warung ini juga sangat viral ya di TikTok. Ketika kalian di Pasar Ngasem, kalian sering kali direkomendasikan untuk beli bakpia di sini. Dikarenakan bisa kalian lihat sendiri ya lur, di situ penjualnya langsung bikin bakpianya di tempat juga seperti pengolahan apem tadi. Dikarenakan tempat ini sangat viral, tentunya ketika kalian mau membeli di sini baik bakpia atau wingkonya, kalian wajib antri ya lur. Nah, ini kita antri mau membeli bakpianya. Nah, ini kita beli 2. Nah, ini review bakpia Wingko Ngasem. Cukup murah lur, untuk satu picisnya berisikan 5, kalian hanya cukup merogoh kocek 10.000. Dan untuk apemnya, untuk satu picisnya dihargai 4.000 rupiah saja. Nah, ini kita beli 2 cukup mengeluarkan 8.000 rupiah saja. Oh ya dulur semua, ini juga ada area pementasan, bisa buat kalian nongkrong juga lur. Bahkan area ini juga digunakan untuk penampilan-penampilan ketika sedang ada event di Pasar Ngasem.
Oh ya, ada yang ingat dari awal tadi kita habis berapa lur? Makan kita habis 30.000, beli apem 8.000, dan 2 kotak bapia hanya 20.000. Jadi kita total hanya menghabiskan 60 ribuan saja lur. Sudah sekalian dengan parkirnya juga loh. Sangat murah bukan lur? Dengan uang segitu kalian sudah bisa makan, jajan, dan beli oleh-oleh juga. Jadi tahu kan lur, kenapa Jogja itu istimewa? Dan itu tadi salah satunya. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kita Lost Dolan hingga akhir. Tetap dukung channel kita ya lur, dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Matur nuwun.